Terima kasih ya. Iya, Pak Kepada Sesudah luar biasa. Pastor Paujang. Iya. Memang saya ingin bicara soal itu, soal Bapak Jokowi sebagai Aduh, presiden. mengecewakan, Ya, dia mengecewakan. mengecewakan. Saya sudah tegas mengatakan kepada Pak Jenderal bahwa namanya pimpinan apa maksudnya pejabat KPK yang tidak lulus wawasan kebangsaan harus dipecat. Karena itu kan sejalan dengan program Presiden Jokowi sendiri mengenai wawasan kebangsaan. Kalau dia sekarang melempem, ya balik badan sebutnya ya, saya nggak tahu karena tekanan apa, ya, terus balik badan, ya jadi saya bertanya, Bapak Presiden ini, saya ngomong korupsi itu tidak, apa maksudnya, tidak membuat, tidak membuat bangsa menjadi gagal, itu maksud saya seperti itu. Ya. Dengan syarat visinya benar. Tapi kan visi presiden salah. Buktinya, ya, sampai sekarang dua periode, impor pangan di negara agraris jadi juara dunia. Itu kan Bapak Presiden Jokowi. Sampai saya bikin presentasinya itu sendiri itu. Jadi Presiden Jokowi gagal visinya. Habis itu wawasan kebangsaan korupsi gagal juga gitu kan, karena kan banyak korupsi kan juga kan. Habis itu wawasan kebangsaan gagal juga. Jadi apa yang dipegang dari Bapak Jokowi? Ini saya keras ya. Tadi ada yang kritik Pak Paul, Pak Dani, katanya menghina presiden soal yang lain, yang hoak ya. Tapi sekarang saya ikutan ya, dengan Pastor Paujang. Tadinya saya mau tahan ini masalahnya. Sebenarnya saya mau kritik ekonomi loh sebenarnya soal Bapak Jokowi. Tapi Jokowi masih bagus nih soalnya di wawasan kebangsaan. Saya terus terang hanya pegang Bapak Presiden Jokowi dari wawasan kebangsaannya. Kalau itu gagal ya dikembangkan oleh Bapak Jokowi, saya udah nggak punya pegangan lagi, Pak. Gitu. Saya ini membawa, kalau Pak Jokowi masih ingat ya, saya pada waktu Pak Jokowi masih kayak rusak ada di kampung yang kebingungan di Jakarta, saya bawa Bapak, saya perkenalkan ke komunitas-komunitas di Jakarta. Bapak dihina oleh kelompok lain, saya tidak peduli. Bahkan oleh PDIP juga Bapak nggak direken, gitu. Karena saya anggap politikus yang ada saat itu, ya, berarti kan berapa tahun yang lalu tuh masih mau jadi gubernur saat itu, tidak ada yang cocok atau terkooptasi oleh sebutlah apa yang sering disebut itu kelompok-kelompok tertentu yang sudah mapan, ya, terkooptasi. Jadi saya tahu Bapak Presiden Jokowi, saya ini, makanya saya sering sama Pak Jenderal juga masalah kepemimpinan. Saya cukup lama ya di masalah kepemimpinan. Jadi bisa menilai lah, saya nggak usah ngomong lah, nggak enak gitu. Saya bisa ukur sebenarnya Bapak Jokowi sendiri. Ketika Bapak Jokowi ngomong, saya ada di dekat Bapak, gitu. Saya lihat, waduh, ini kurang banyak lah kalau saya bilang. Ya. Jadi presiden aja belum siap sebenarnya. Tapi kalau melihat ada itikat baik gitu, oke lah, saya masih merasa positif gitu. Tapi kalau ya itu saya terus terang pegangan saya adalah wawasan kebangsaannya Bapak Jokowi. Gitu. Kalau Pak Ujang kan, Bapak Ujang itu mengkritik Jokowi menyebar hoak. Saya setuju menyebar hoak dalam konflik Israel Palestina. Rupanya menu itu jangan-jangan disuruh Bapak Jokowi juga. Gitu. Israel bukan penjajah, Pak. Gitu. Bukan penjajah. Turunan penjajah itu bangsa Palestina itu sebenarnya. Kan sudah disebutkan di dalam ini grafiknya, bisa nggak saya sharing ya? Gitu. Pak Paul. Sebenarnya sudah disampaikan oleh, halo? Iya. Halo? Ya. Saya kalau mau sharing bisa nggak ya?
Saya sharing coba. Sudah bisa ya? Ya. Jadi supaya ini beberapa kali saya coba di StreamYard gagal terus. Mungkin saya belum mahir ya. Ini sebenarnya dari Ibu Menika ya. Jadi saya copy ya. Tapi mungkin saya melihatnya dari sudut yang lain. Ya. Mungkin tidak terlalu sama. Jadi kan di sini ada tahunnya kan, tanah perjanjian tersebut penguasanya dari 538 sampai 338 Kores Agung. Lalu Alex Agung ada tahunnya tuh kan. Ada Mahmunaim, ada Romawi awal dan Romawi akhir, Bizantium, Islam. Nah yang aku Palestina itu turunan Islam kan. Makanya saya bilang turunan penjajah. Lalu Crusade, Ayubid, Mamluk, Ottoman, Mandat, itulah. Jadi penduduk asli itu adalah Israel. Penduduk asli sesuai dengan Al-Maidah 21 gitu. Nah, ini memang diambil dari Ibu Moni. Saya hanya terinspirasi. Jadi bangsa Palestina itu adalah bangsa turunan penjajah. Itu sama seperti kalau Bapak menuduh, atau misalnya Menlu Indonesia atau Bapak Presiden Jokowi menuduh KKB Papua adalah penjajah. Ya kan nggak mungkin dong, gitu. Karena dia bangsa asli Papua yang nggak mau, nggak mau berada dalam NKRI. Ya, saya ingin Papua itu ada di Indonesia, tapi kan ngelihat bagaimana sebutlah orang Kristen justru atau yang agamanya sama dengan orang Papua justru kan didiskriminasi. Kan saya bilang kurang tepat lah kalau dikirim pasukan itu sekarang, karena kenyataannya terjadi diskriminasi terhadap agama yang dianut oleh orang Papua. Apakah orang Papua boleh jadi gubernur DKI? Apakah orang Papua boleh jadi presiden? Kan masih banyak politikus menganggap bahwa Kristen tidak boleh jadi presiden, hanya Muslim yang boleh jadi presiden. Pak Ahok juga tidak boleh jadi gubernur. Kan masih begitu. Lah kalau masih begitu kurang pas. Jadi kurang pas kalau keras-keras banget lah gitu ke Papua. Karena memang belum seimbang. Politikusnya belum menyetarakan seluruh rakyat Indonesia. Makanya ini bahaya banget. Kalau diteruskan bisa Papua lepas dari Indonesia. Saya melihatnya justru seperti itu. Gitu. Nah ini saya stop lagi sharingnya ya. Ini karena saya susah sekali sharing di tempat, masih belum berhasil. Tadinya berhasil, sekarang tidak berhasil di StreamYard ya. Jadi Bapak Jokowi ya. Sekarang Bapak Jokowi, apalagi yang mau kita lihat ya, yang minimal saya deh. Barangkali kalau saya salah, tolong nanti dijelaskan kepada pendukung Bapak Presiden Jokowi. Tolong dijelaskan ke saya. Saya sendiri melihat ekonomi. Ya, itu bidang yang saya pernah sampaikan di sini. Saya mungkin lebih enak ngomong hal seperti itu. Gitu. Lalu saya melihat juga korupsi. Ya, saya katakan korupsi Indonesia masih belum selesai. Ya, dan memang masih jelek. Corruption index-nya itu masih jelek. Gitu. Tapi saya katakan masih bisa berhasil. Masih loh. Gitu. Asal arah ekonominya benar gitu. Nah, berikutnya lagi ya, yang namanya mengenai korupsi ini di KPK. Saya ngelihat kalau Bapak Jokowi seperti itu membatalkan wawasan kebangsaan, ya apalagi yang saya lihat, saya nggak tahu lagi. Saya pribadi tidak tahu. Sudah nggak tahu mau ngomong apa. Gitu. Sehingga saya katakan, ya Bapak Jokowi prestasinya apa dong? Saya tanya kepada forum ini sekarang. Gitu. Kepada pendukung Jokowi yang ada di grup ini. Gitu. Kalau menurut saya, ke depan itu, wawasan kebangsaanlah yang harus dibangun. Nanti, jadi kan saya bilang harus ada visi yang tepat dari seorang presiden. Nah, kalau saya tuntut, ekonomi ya, masih banyak namanya mafia, ya pasti dijegal, oke lah saya terima. Korupsi juga, ya termasuk dalam penjegalan itu, oke lah saya terima. Jadi visi yang harus benar itu wawasan kebangsaan. Oke lah nanti saya setelah Bapak Jokowi, saya baru bisa menuntut presiden nanti yang menjabat, baru masuk kepada korupsi dan maksudnya baru ekonomi. Begitu. Jadi kalau sekarang semua dibuat seperti itu, saya tidak paham.
saya di channel ini nggak saya tidak paham lagi ya selama 2 periode plus gubernur DKI, saya tidak paham lagi dengan Bapak Jokowi. Gitu. Memimpinnya bagaimana udah nggak ngerti. Jadi saya minta dijelaskan di sini. Gitu. Nah, itu saja Pak. Terima kasih Pak Paul. Wah, kalau dijelaskan di sini susah. Siapa yang menjelasin? Suara saya bagus ya, itu jelas ya. Barangkali ada yang seperti Pak Hendro, ya, Pak. Bagus. Pak Hendro Firleso barangkali. Pak Paul Dere, Pak Paul. Ya, ini Pak Paul Dere dulu, lalu langsung Pak Hendro ya. Nah, Pak Hendro Firleso habis Pak Paul Dere. Silakan. Terima kasih Pak Pastor. Ini Amerika saya tunggu tiap hari buat apa aja, malah nggak datang, ini mau dimintai doa. Itu Pak, sibuk Pak, maafin deh. Jadi gini, ya. Maaf ya rekan-rekan yang agak sedikit hatinya ke Pak Jokowi, tapi ini saya punya bukan curiga sebenarnya. Ketika pemilu terus Maruf Amin wakil, saya langsung bilang ada teman saya, ini Jokowi akan digiring, akan dijadikan pemimpin Islam dunia. Ingat ya, Jokowi ini bahkan sudah digiring menjadi pemimpin Islam dunia. Mungkin setelah Erdogan ini, benteng terakhir Islam di dunia itu adalah Indonesia, kira-kira gitu. Jadi kita udah bisa ngelihat makanya Jokowi sekarang. Dia tidak bisa lagi mengendalikan prinsip-prinsip dasar kebangsaan. Udah lihat KPK, udah lihat ini, ya kan? Terus kemarin memproklamirkan mendukung penuh Palestina. Jadi memang udah digiring dia untuk masuk ke khilafah. Nah, gimana caranya kita memisahkan Jokowi ini dari khilafah ini ya terserah para politisi atau apa, tapi sudah masuk sekarang dia. Kayaknya sudah ada di dalam. Karena saya curiga begitu Maruf Amin terus terang Jokowi itu dibawa ke tiaknya Yusuf Kala. Kenapa mereka itu yang udah takut bong-bong itu nggak? Herannya di situ. Ada apa? Kan Pak Paul udah bilang. Ada apa sih? Ya Jokowi itu mau digiring supaya menjadi pemimpin Islam dunia. Cuman itu aja lah yang saya bisa sampaikan. Jadi Pak Jamaah, gimana caranya agar Pak Paul Dere ya, Pak Paul Dere, saya sebenarnya sudah amati Menteri Luar Negeri Indonesia dari sejak periode pertama itu polanya sama loh ngomongnya, nggak jauh berbeda dengan sekarang. Iya. Jadi tolong PDIP yang tanggung jawab angkat si Jokowi agar begitu bisa mengclear brainwashing lagi supaya Jokowi jangan keseret ke khilafah. Udah terang di kemarin tanda tangan pembatasan. Dia nggak tahu isinya, dia bilang bahasa sama Pancasila nggak boleh di sekolah. Ini sudah secara itu udah orang sekitar dia itu udah semua khilafah gitu. Itu aja ya Pastor Paul, terima kasih ya atas pandangan saya. Ya, ini lanjut nih Pak Hendro Firleso nih, biar para senior bicara dulu nih. Kecewa bener ini kita ya. Paul. Aduh. Salam semua teman-teman di sini. Ya, salam damai sejahtera. Salam Pak Hendro. Kalau saya sih ketawa Pak, saya suka. Ini kan namanya Pak Paul memberikan sesuatu materi. Materi ini kan sedang dimasak, Pak. Ini belum matang, semua belum matang. Inilah politik, Pak. Ya. Kita di sini harus belajar politik. Dan kita jangan sampai menjadi hakim. Itu aja dulu. Jangan kita menjadi hakim. Kita boleh menjadi jaksa, kita boleh menjadi lawyer, ya kan? Karena apa? Nanti finalnya kan hakim. Jadi boleh digiring-giring, boleh. Inilah yang namanya politik, Pak. Saya sering mengikuti politik. Ya. Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang asik juga. Pak Jokowi ini suka memberikan umpan, ya kan, biar ikan-ikan ini pada kumpul, mereka pada bersuara. Tinggal dilihat pada hasil akhirnya. Inilah yang dibilang politik. Politik adalah seni. Politik adalah seni. Kalau seperti bola, seninya menggocek bola, ya kan. Kalau di dalam
kepemimpinan, sebagai kepemimpinan atau tokoh-tokoh, itu biasa kalau kita seperti jadi pemimpin organisasi. Kadang-kadang kita memang melakukan begitu, Pak. Test water. Kalau di sini rekan-rekan yang pernah pernah menduduki sebagai ketua suatu organisasi yang berjaringan Indonesia ya, luas ya Indonesia, tapi kita misalkan megang Jawa Tengah kayak Jawa Timur itu sudah lumayan, tapi skupnya termasuk sudah ada di Indonesia. Karena suara itu akan didengar di seluruh Indonesia. Inilah yang namanya Pak Jokowi. Kalau sekarang saya tidak perlu menghakimi Pak Jokowi ini begini begitu, sama dengan Ibu Retno Menlunya. Saya sih itu adalah politis, semua jabatan politis begitu. Karena di satu sisi yang real. Nah ini kalau sesuai dengan data dan fakta, dan kebetulan saya sudah kirim ke Pak Paul, ternyata di balik ini semua ini hubungan Indonesia dengan Israel itu manis, Pak. Manis. Ya kan? Mereka sepertinya kan Pak Jokowi lihat, saya mengutuk, saya mendukung sini. Tapi begitu dia ngomong, saya mendukung sini, yang dibalik ini, saya mendukung you kan, you tidak memberikan apa-apa ke saya dan saya tidak menuntut apa-apa dari Anda. Tapi di satu sisi, ya kan, di satu sisi, misalkan contoh dengan Israel, you tetap dengan saya adalah teman baik. Karena situ dengan saya adalah kita berbisnis. Walaupun tidak ada hubungan bilateral, tapi you dengan saya adalah teman saya baik. Karena saya butuh barang Anda butuh barang saya. Jadi kita bina aja. Kalau saya menyuarakan ini karena memang saya harus bersuara, karena saya di sini adalah mayoritas. Di negara saya mayoritas. Tapi kalau saya menyuarakan, ikut menyuarakan, misalkan saya dukung Israel. Israel sudah didukung seluruh dunia kuat-kuat. Inilah namanya politik penyeimbang. Tapi di satu sisi dengan Indonesia melakukan itu, Indonesia tidak diserang Amerika, Indonesia tidak diserang Uni Eropa. Enggak. Karena mereka saling simbiose mutualisme. Mereka saling menguntungkan dengan Palestina. Ada apa sih? You tidak menguntungkan saya, you merepotkan saya. Tapi di sini kan saya butuh orang-orang karena dinilai, ya walaupun kemarin kita berbicara yang radikal itu semestinya lebih banyak, lebih sedikit. Jumlahnya hanya 10-20 jutaan. Tapi ternyata mereka yang tidak radikal pun karena mereka terbawa dengan yang kemarin Ibu Koni bilang, udah mabuk agama. Mereka sudah tidak melihat itu Palestina kayak Hamas kayak. Seharusnya kan mereka harus pandai. Dia harus pandai. Tapi kan mereka tidak sampai segitu seperti kita Pak berpikirnya. Jadi Palestina kayaknya Palestinanya banyak, tapi di belakang itu lihat tuh cendekiawan, mereka pengamat itu tetap membela yang benar. Kalau mereka mencari pembenaran, kan ini berbeda begitu. Nah seperti yang sekarang Pak Jokowi dibilang membela Pak Jokowi mesti harus bertobat dengan adanya 75, itu cuma dilempar aja. Karena mereka yang berhak menentukan nanti. Kalau seandainya, saya berandai-andai, ketua KPK-nya ada Tepo Seliro, Sungkan nih. Dia dilempar, Pak, yang kemarin saya bilang, ke Penpan RB dan ke BKN. Tolong dong diputusin dong. Kan ini saya anggap semua sudah saya serahkan sebagai pegawai negeri nih. Habis itu Anda tes ternyata mereka semua dianggap calon pegawai negeri, calon ASN. Tapi begitu dites tidak lulus, you bersuara dong. Anda kan harus independen, jangan ikut-ikutan suara presiden jangan ikut-ikutan suara pejabat-pejabat kayak. Di satu sisi kalau kita berbicara dengan 75 orang ini, Pak, apa dia nggak malu kalau dia balik lagi ke KPK? Nah, ini kan cuman dia di situ tuh 75, di dalam KPK itu ada 1.300 orang. Apakah dia bermuka tebal? Oh iya, saya tuh tetap di dalam deh gini-gini. Nggak tahu kalau hanya masalah perut ya. Tapi kalau misalkan dia punya rasa malu, dia sudah dibikin malu oleh Indonesia loh, sudah dibikin malu oleh seluruh Indonesia. Kalau dia tidak punya malu ya, monggo silahkan. You di sana, you kepepet. Karena di dalam ini semua sekarang kan sudah begitu Taliban ini sudah nggak ada grupnya. Itu kan mereka sudah mengatur posisi.
Itu loh. Yang lain-lainnya itu sudah mengatur posisi atau untuk menyaingi mereka kalau diterima lagi. Karena kalau mereka diterima masuk, mereka akan tersingkir di dalam. Karena mereka-mereka yang qualified, tidak hanya mereka-mereka itu juga, itu kan kita dihembuskan aja novel kayak Yudi Purnomo kayak bukan, itu di dalam banyak Pak, ketua satgasnya itu banyak, tidak hanya satu. Novel Baswedan itu salah satunya. Ketua satgas itu banyak karena itu dibagi per kelompok-kelompok. Gitu loh. Per kelompok-kelompok untuk mengatasi mungkin dengan kategori sekian sampai sekian, diperkirakan sekian sampai korupsinya sekian. Pejabatnya levelnya level gubernur, level anggota dewan, itu saya rasa begitu. Mari kita tunggu sama-sama aja. Ini adalah politik, kita jangan terbawa emosi, kita jangan terbawa arus oleh berita-berita. Berita tidak ada yang benar. Sekarang aja berita ini lihat nih Pak, mana ada berita yang benar sih? Semua berita, saya ingat Al Pacino, jadi Godfather itu selalu begitu, kalau dia melakukan sesuatu, jangan percaya dengan media. Saya pernah bilang Pak Paul kan waktu itu kan, Pak Paul waktu heboh-hebohnya itu kan, jangan percaya media di Indonesia. Itu salah satunya. Tunggu. Nah, kalau begitu tunggu 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mulai berbalik Pak. Mereka mulai waras. Mereka tidak mengambil suatu tindakan spontan. Mereka mulai waras, sekarang ini berbalik lah. Contohnya Pak Paul. Indonesia pun juga sudah tenang-tenang aja Pak. Mereka tidak ada yang komplain, mana mereka teriak-teriak, kok belum ditangkap atau belum ini. Udah, cuekin aja. Kan malu kalau sebagai pihak yang seharusnya mempunyai berkompeten, dia tidak mampu, dia kan malu berbicara, mendingan dia diam. Sekarang kita ditaruh menurut opini rakyat Indonesia bagaimana. Kan itu. Jadi kalau menurut saya kita nggak usah buru-buru, karena ini kan masih ada waktu. Jadi keputusan terakhir nantinya, kita tunggu saja, wait and see. Ya itu kalau menurut saya. Silahkan rekan-rekan sekali. Jadi kita mesti harus tahu bahwa ini politik adalah seni. Terima kasih Pak Paul. Mengomentari Pak Hendro, boleh? Ya. Ya, boleh. Pak Hendro, saya anggap kawan saya lah di sini. Sebenarnya bukan mau keras-kerasan, mau komentar apa. Jadi ini bertukar pikiran saja. Enggak dong, kita memang, ini kan memang boleh berbeda Pak. Berbeda bukan berarti bermusuhan, tetapi kan kita sedang kita sedang sharing toh. Ya. Dan nanti jangan lupa lalu apa? Nah, hari ini kita mau apa nih? Nah, hari ini kita mau fokus mau apa? Karena salah satu usulan saya adalah teman-teman bikin YouTube. Semua bikin YouTube. Kalau ada 100 orang di sini, ada 3.000 orang yang di live YouTube kita dan ada 100 orang, kita ada 3.000 tahun aja. Ya, semua video-video kita tentang Pancasila, tentang semua ini kita potong-potong, kita di-upload semua YouTube masing-masing. Suaranya kedengeran, suaranya si Deddy Corbuzier kalah sama kita. Ya, serius. Saya total ya, hitungan jumlah. Ya. Iya, makanya jadi kita solusinya. Makanya ini kan kita sambil ya orang pengen ngomong ya kan. Teman-teman kecewa kan pengen ngomong, pengen teriak. Ya kan? Harus didengar juga. Jadi makanya beda nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau begitu bagus berarti channel ini ya. Bagus. Jadi kita harus dewasa berdiskusi. Iya. Boleh. Ya. Dewasa, iya. Berdiskusi di kantor, di meja gebrak-gebrakan, begitu mau makan kita rangkulan, keluar makan siang semua. Iya kan? Nggak ada masalah. Itu bagus Pak. Kita belajar berdiskusi secara sehat dan dewasa. Ya. Jadi begini Pak Hendro. Jadi saya paham lah yang Pak Hendro katakan ya. Saya karena pengalaman saya bekerja baik multinasional company, ya, national company, perusahaan besar, perusahaan kecil, itu bagian dari pengalaman saya. Jadi kalau Pak Hendro katakan tadi namanya politik, kalau kita namanya kita sebut kalau dalam konteks perusahaan itu melempar bola panas Pak. Jadi bola panas tadi mau dilempar ke mana? Bapak kan tadi bilang biar ke Menteri PAN ya, pemberdayaan aparatur negara ya, supaya dia sudah di situ maksudnya. Ya PAN RB sama BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Betul ya. Jadi kalau saya sudah biasa top 10 business school, wah kadang-kadang kontra dengan kelompok kami, kadang-kadang tidak. Akhirnya yang saya pelajari dalam dunia korporasi adalah bahwa seorang CEO, ya dalam konteks saya anggap seorang presiden juga sama, bahwa dia harus simple, harus bisa diterima oleh
misalnya rakyat jelata pada umumnya, atau rakyat pada umumnya harusnya menerima. Ada yang tidak setuju, tapi harus pesannya itu gampang dicerna. Jadi kalau, mohon maaf Pak Hendro tadi sebutlah memang make sense, tapi itu sulit dicerna Pak. Dan itu sebenarnya kalau ada CEO atau seorang presiden yang seperti itu, sebenarnya itu gagal. Gitu. Karena dia membuat bingung rakyatnya, gitu. Kalau dalam konteks misalnya KPK gitu kan. Apalagi ya, saya masih ingat ketika Pilpres yang kedua untuk Bapak Jokowi, ya. Teman saya telepon dari Australia, bagaimana ya, dengan kondisi Indonesia? Saya bilang, Jokowi bisa dilanjutkan untuk periode kedua. Terus dia katakan, wah kita di sini mayoritas malah kayaknya nggak mau pilih Jokowi loh. Karena gereja yang dibakar, yang digagak, yang dibakar, dirusak, banyak loh. Jangan-jangan paling banyak di era Jokowi gitu. Kaget saya seperti itu. Ya, akhirnya setelah baca data, apakah saya belum tahu terbanyak atau tidak. Tapi yang jelas kan berapa Pastor Paul? 200 gereja kan? 200 gereja. 200 gereja dari 1000. Jadi 1/5-nya itu di era Jokowi. Oke lah, misalnya Pak Paul sering mengatakan bahwa itu orang di bawah. Oh itu namanya gara-gara otonomi daerah. Oke lah, saya terima. Lalu orang Poso, Tinombala lah, segala macam. Itu juga kayaknya tidak berdaya. Loh, kembali lagi saya, loh ini kok presiden kok kayak begini? Malah tapi, dan apa, udah ada ya channel yang mengatakan, loh kenapa jadi kenceng banget cerita soal Palestina, tapi tidak istilahnya, tidak ngurusin pemenggalan orang Poso, itu kan? Itu kenapa? Apa negara ini sudah berubah? Nah, jadi ini yang sulit dicerna oleh rakyat biasa. Apalagi masalah Palestina itu suaranya kenceng banget, baik Menlu, baik Presiden itu kenceng banget. Gitu. Jadi kurang pas, ya, kurang pas banget lah. Saya takut malah gara-gara gitu orang jadi nggak percaya lagi nanti. Gitu. Ini saya jadi ngomongnya agak keras ya. Padahal saya mau ngomong baik-baik sama Pak Hendro ya. Ya udah saya stop dulu dah. Terima kasih. ini luar biasa. Nggak apa-apa. Pak Gajah Mada, karena begini, itu bukan otoritas presiden. Kalau otoritas presiden, dia pasti putuskan. Karena ini bukan haknya dia. Walaupun menteri-menteri itu bawahan dia, tapi bukan hak dia. Kalau dia memutuskan sesuatu, misalkan suatu kebijakan, ya kan, kebijakan dia mengeluarkan sesuatu di counter dengan DPR, dia harus ngomong, dia harus tegas. Tapi di sini dia hanya lempar-lempar aja karena yang memutuskan bukan dia. Gitu loh. Nanti kalau sesuatu memutuskan dia, biasanya kan teriak-teriak, kok presiden intervensi sih? Kok presiden waktu mengintimidasi sih? Nah, ini kan ada hal-hal itu pasti dihindari. Bukan saya setuju sekali dengan Presiden Jokowi, bukan. Tetap kita menilai karena ini belum final. Selama ini karena Indonesia ini masih diuntungkan. Contoh soal yang tadi saya kembali ke Israel. Indonesia itu sekarang ini surplus, Pak. Jadi Indonesia menjual ke Israel dengan kita import barang, itu banyakkan ekspornya. Jadi Indonesia ini ekspor ke Israel, itu rata-rata hampir 1 triliun loh, satu tahun loh. Di dalam 4 tahun terakhir ini, atau hampir 5 tahun lah, 5 tahun ya, itu 5 triliun, Pak. Nah, 5 triliun barang dari yang diambil oleh yang diimpor Indonesia dari Israel, contoh soal tentang teknologi, tentang mesin-mesin, itu nggak seberapa. Tapi ini adalah sesuatu sudah melakukan suatu hubungan. Di sini kan karena data itu jelas. Dan data itu sudah saya berikan ke Pak Paul. Itu dari Kompas Finance itu. Itu datanya jelas gitu. Ya makanya kita saling menunggu saja. Pak Paul cukup bagus. Ini ya Pak Paul kalau sesuatu yang belum diputuskan terus dikeluarkan, ini memang bagus, orang pasti banyak melihat dari segala macam sudut. Bagus, tinggal nggak apa-apa, bebas saja. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Ini terakhir Pak Paul ya, nanti biar nanti ya boleh. Ya terakhir ya. Jadi begini ya Pak Hendro, saya juga jualan teknologi Israel. Saya juga kagum dan itu menjadi concern saya dalam hal digital ekonomi bahwa Israel startup company-nya bagus. Tapi saya belum, saya berada di situ. Ya. Tapi nanti, ya.
Artinya susah dilaksanakan di Indonesia sekarang. Jadi saya melihat, wah ini belum pas ini ekonominya itu untuk saya masuk digital ekonomi. Jadi yang saya lihat Pak Hendro ya, mengenai surplus tadi memang bagus ya. Bagus kalau kita surplus dalam perdagangan internasional. Tetapi saya melihat kacamata bisa dicek kan kalau itu ke Indonesia surplus. Oh ya, nanti saya cek. Nanti saya akan cek ya. Karena itu memang data-data itu saya mudah sekali mengeceknya. Tapi yang saya mau katakan adalah seperti ini. Bagaimana pada saat ini kan ada pemenggalan Poso. Ada juga masalah Papua yang istilahnya kaum minoritas tidak nyaman. Tiba-tiba Pak Jokowi lebih gegap gempita dalam kasus, ya ini pembicaraan terakhir ya, dalam kasus Palestina. Menurut saya hal ini sudah bukan lagi surplus, tapi ada namanya jadi dipolitisir sebenarnya Pak. Itu yang saya lebih khawatir, bagaimana isu Palestina itu yang sebenarnya lebih besar pengaruhnya ke dalam politik daripada surplus tadi. Yang saya secara intuisi, walaupun itu besar surplusnya perdagangan antara dengan dengan Israel, saya yakin itu secara persentase kecil saja Pak. Gitu. Itu saya nanti bisa buktikan, nanti saya akan buktikan. Jadi akhirnya surplus itu tidak ada gunanya. Itu yang komentar saya. Tapi justru, artinya apa? Artinya justru masalah politik di mana belum ada kesetaraan kepada yang non-Muslim, ya, kepada yang non-Muslim, artinya bukan hanya Kristen, yang non-Muslim, itu sebenarnya yang lebih penting dilakukan oleh seorang presiden yang saya sebut CEO, ya, karena saya bukan orang politik, saya ada dari perusahaan, dari korporasi, ya, sehingga itu lebih penting daripada surplus tadi, Pak Hendro. Itu saja. Mohon maaf ini yang terakhir, ya. Terima kasih kepada Pastor Paujang. Sekian.